Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metodologi evaluasi, yang dimana model evaluasi yang digunakan, evaluasi pelatihan ini menggunakan model Kirkpatrick yang terdiri dari 4 tingkatan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi tingkat reaksi, mengukur kepuasan peserta terhadap pelatihan termasuk relevansi materi, cara penyampaian instruktur, dan fasilitas pendukung. Yang kedua ada evaluasi tingkat pembelajaran, menilai sejauh mana terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan, melalui mekanisme pretest dan post-test. Kemudian ada yang ketiga, evaluasi tingkat perilaku. Mengamati sejauh mana peserta menerapkan hasil pelatihan di tempat kerja melalui observasi, wawancara rekan kerja, dan penilaian pelanggan. Ada yang keempat, evaluasi tingkat hasil, mengukur dampak pelatihan terhadap performa perusahaan, termasuk kepuasan pelanggan, peningkatan penjualan, jumlah keluhan, dan waktu respon terhadap pelanggan. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Beberapa teknik dan instrumen yang digunakan dalam proses evaluasi ini meliputi evaluasi reaksi. Metode yang pertama yang digunakan yaitu kuesioner survei kepuasan. Evaluasi tingkat reaksi dilakukan dengan 2 metode pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner, kemudian ada juga wawancara. Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan dan saran, semua pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Yang kedua ada wawancara mendalam. Dilakukan secara langsung terhadap seluruh peserta, bertujuan mendapatkan perspektif dan pengalaman lebih dalam tentang pelatihan. Yang terakhir ada pertanyaan bersifat semi terstruktur untuk menggali persepsi tentang materi, metode, fasilitator, dan manfaat pelatihan. Yang kedua ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dan pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan dilakukan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Evaluasi ini menggunakan instrumen berupa tes tertulis yang dilaksanakan secara daring melalui Google Form dan terdiri dari 18 butir soal pilihan ganda. Soal-soal tersebut disusun berdasarkan materi utama pelatihan, yaitu teknik komunikasi yang efektif, cara menangani pelanggan yang sulit, serta penggunaan bahasa tubuh dan nada bicara dalam komunikasi. Sebelum pelatihan dimulai, peserta diberikan pretest sebagai pengukuran awal untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang akan disampaikan. Setelah pelatihan selesai, peserta kembali mengikuti post-test dengan soal yang sama atau setara untuk menilai adanya peningkatan hasil belajar. Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi ini sebanyak 5 orang. Hasil dari kedua tes kemudian dianalisis untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah pelatihan sebagai dasar penilaian efektivitas pembelajaran yang telah diberikan. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama itu teknik komunikasi yang efektif, termasuk kemampuan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menyampaikan informasi yang jelas. Yang kedua, cara menangani pelanggan yang sulit, seperti menghadapi keluhan, meredakan emosi pelanggan, dan menyelesaikan konflik secara profesional. Yang ketiga, penggunaan bahasa tubuh dan nada bicara, yang mencerminkan sikap positif, empati, dan keterbukaan dalam interaksi dengan pelanggan. Kemudian ada evaluasi perilaku. Yang pertama itu di metode observasi langsung oleh supervisor. Supervisor mengamati perilaku peserta di tempat kerja selama periode tertentu setelah pelatihan. Fokus observasi mencakup penerapan keterampilan baru, perubahan sikap dalam bekerja, misalnya lebih proaktif atau kolaboratif, efektivitas dalam menyelesaikan tugas, menggunakan instrumen checklist observasi. Kedua, wawancara dengan rekan kerja. Rekan kerja yang sering berinteraksi dengan peserta memberikan umpan balik terkait perubahan perilaku peserta. Kemudian ada penilaian oleh pelanggan. Pelanggan yang berinteraksi langsung dengan peserta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei atau formulir evaluasi. Kemudian ada instrumen observasi. Berikut instrumen untuk masing-masing metode. Yang pertama ada observasi langsung oleh supervisor, ada wawancara dengan rekan kerja, dan ada juga penilaian pelanggan. Kemudian ada skenario wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan umpan balik tentang perubahan perilaku peserta dari supervisor atau rekan kerja. Kemudian ada evaluasi hasil. Metode evaluasi hasil pembelajaran dalam pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan dilakukan untuk melihat apakah pelatihan yang dilakukan berdampak positif dalam lingkup bisnis. Evaluasi ini menggunakan instrumen berupa hasil evaluasi pada level 1 sampai 3 model Kirkpatrick. Hasil-hasil evaluasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengukur seberapa jauh peningkatan yang dialami perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan karyawan. Indikator keberhasilannya ada peningkatan kepuasan pelanggan, ada transaksi atau penjualan produk, ada jumlah keluhan pelanggan, dan ada waktu respon pertama terhadap keluhan pelanggan. Tujuannya, evaluasi ini difokuskan untuk menganalisa tingkat keberhasilan pelatihan yang dilakukan terhadap perusahaan. Yang pertama ada menentukan indikator keberhasilan pelatihan, seperti peningkatan kepuasan pelanggan, jumlah keluhan pelanggan, rentang waktu dalam menanggapi keluhan, dan tingkat penjualan perusahaan. Yang kedua, membandingkan kinerja tim layanan pelanggan dan setelah dilakukannya pelatihan, seberapa besar dampak yang diterima perusahaan terhadap pelatihan karyawan. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Situna Raliza. Saya akan memaparkan hasil evaluasi tingkat reaksi. Evaluasi tingkat reaksi dilakukan segera setelah pelatihan berakhir melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Sebanyak 4 peserta mengisi kuesioner dengan tingkat respon 100% dan semuanya juga diwawancarai. Rata-rata skor dari 10 indikator evaluasi mencakup: yang pertama, relevansi materi dengan kebutuhan pekerjaan dengan skor 4,25/5. Yang kedua, struktur dan kemudahan memahami materi dengan skor 4/5. Yang ketiga, kejelasan penyampaian materi oleh instruktur dengan skor 4/5. Yang keempat, kemampuan instruktur memotivasi dan melibatkan peserta dengan skor 4,75/5. Yang kelima, efektivitas pelatihan dan mengatasi masalah komunikasi dengan skor 4,25/5. Yang keenam, penerapan keterampilan dengan situasi kerja nyata dengan skor 4,75/5. Yang ketujuh, kenyamanan dan kondusivitas ruangan pelatihan dengan skor 4/5. Yang kedelapan, kecakupan konsumsi dan fasilitas pendukung dengan skor 4/5. Yang kesembilan, kesediaan merekomendasikan pelatihan dengan skor 4,5/5. Yang kesepuluh, kepuasan keseluruhan terhadap pelatihan dengan skor 4,25/5. Perbandingan antar peserta yang paling puas yaitu Aziza dengan skor rata-rata 5/5. Peserta yang paling kritis yaitu Uni dan Inna dengan beberapa penilaian 3/5. Saran terhadap pelatihan yaitu penggunaan bahasa yang sederhana. Sangat disarankan agar peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, pemateri diharapkan menggunakan waktu dengan lebih efisien, mengurangi cerita pengalaman yang tidak terlalu relevan, dan lebih fokus pada inti materi. Perbaikan kondisi ruangan seperti ventilasi, pencahayaan, dan suhu juga dapat menjadi perhatian agar peserta merasa lebih nyaman selama sesi pelatihan. Yang terakhir, materi yang disampaikan sebaiknya lebih praktis dan relevan dengan situasi kerja sehari-hari, agar peserta dapat langsung mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam pekerjaan mereka. Hasil wawancara dengan peserta pelatihan yaitu pelatihan ini memiliki berbagai kelebihan dan area perbaikan yang dapat meningkatkan kualitasnya. Instruktur yang energik dan berbagai pengalaman nyata menjadi nilai tambah, namun waktu praktik yang perlu ditingkatkan karena terlalu banyak cerita yang mengurangi durasi pelatihan. Materi pelatihan sudah komprehensif dan relevan, tetapi durasi yang singkat menghambat pembahasan topik penting. Metode yang lebih efektif seperti praktik langsung dan diskusi kelompok lebih dihargai daripada presentasi PowerPoint yang terlalu banyak teks. Sesi coaching, simulation, dan teknik percakapan profesional memberikan manfaat besar meskipun materi mengenai penanganan pelanggan di media sosial perlu lebih mendalam. Beberapa saran untuk perbaikan mencakup segmentasi peserta berdasarkan peran, penambahan topik analisis, data kepuasan pelanggan, serta pengembangan SOP komunikasi berbasis data. Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan banyak wawasan, namun masih ada ruang yang perlu diperbaiki, terutama dalam durasi dan fokus pemateri. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Logika Rizky Ramadhani akan mempresentasikan laporan hasil pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan pada evaluasi tingkat pembelajaran. Evaluasi ini difokuskan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dalam beberapa aspek utama komunikasi pelanggan, yaitu yang pertama, teknik komunikasi yang efektif, termasuk kemampuan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, cara menangani pelanggan yang sulit, seperti menghadapi keluhan, meredakan emosi pelanggan, dan menyelesaikan konflik secara profesional. Yang ketiga, penggunaan bahasa tubuh dan nada bicara yang mencerminkan sikap positif, empati, dan keterbukaan dalam interaksi dengan pelanggan. Evaluasi pembelajaran dalam pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan dilakukan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Evaluasi ini menggunakan instrumen berupa tes tertulis yang dilaksanakan secara daring melalui Google Form dengan terdiri dari 18 butir soal pilihan ganda. Soal-soal tersebut disusun berdasarkan materi utama pelatihan, yaitu teknik komunikasi yang efektif, cara menangani pelanggan yang sulit, serta penggunaan bahasa tubuh dan nada bicara dalam komunikasi. Sebelum pelatihan dimulai, peserta diberikan pretest sebagai pengukuran awal untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang akan disampaikan. Setelah pelatihan selesai, peserta kembali mengikuti post-test dengan soal yang sama untuk menilai adanya peningkatan hasil belajar. Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi ini sebanyak 5 orang. Hasil dari kedua tes kemudian dianalisis untuk melihat perbedaan skor dan sebelum dan sesudah pelatihan, sebagai dasar penilaian efektivitas pembelajaran yang telah diberikan. Hasil evaluasi yang didapatkan pada pretest, rata-rata nilai yang didapatkan yaitu 63, nilai tertinggi 94, dan nilai terendah 28. Sedangkan pada post-test, rata-rata nilai 98, nilai tertinggi 100, dan nilai terendah 94. Terdapat peningkatan 35 poin pada nilai rata-rata.
Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 35 poin dari 63 pada pretest menjadi 98 pada post-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Nilai pretest yang berada pada kisaran sedang mencerminkan bahwa sebelum pelatihan, sebagian peserta belum sepenuhnya menguasai materi. Namun setelah mengikuti pelatihan, rata-rata skor meningkat secara signifikan sehingga mendekati skor sempurna. Ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi, pendekatan pelatihan, dan keterlibatan peserta berjalan dengan efektif dalam meningkatkan kompetensi kognitif yang dibutuhkan. Seluruh peserta mengalami peningkatan nilai, yang menandakan keberhasilan pelatihan dari sisi transfer pengetahuan. Kesimpulan dari laporan ini, pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Peningkatan skor yang tinggi mencerminkan keberhasilan metode pelatihan, menyampaikan materi, serta keterlibatan peserta selama proses pembelajaran. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan hasil evaluasi tingkat perilaku. Nah, berdasarkan hasil observasi dan hasil penilaian pelanggan itu dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan itu menunjukkan peningkatan dalam penerapan keterampilan baru seperti komunikasi efektif dan manajemen waktu. Dan diamati juga bahwa peserta lebih proaktif dalam menyelesaikan tugasnya dan berkontribusi pada pencapaian target tim. Serta dicatat juga bahwa adanya peningkatan kolaborasi dan sikap positif dari peserta yang berdampak pada suasana kerja yang lebih kondusif. Dan penilaian pelanggan juga menunjukkan bahwa kualitas layanan meningkat dengan skor rata-rata 4,5 dari 5. Dan pelatihan tersebut juga berhasil meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku peserta yang berdampak positif pada kinerja individu, tim, dan kepuasan pelanggan. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan evaluasi tingkat hasil. Yang pertama itu hasil dari analisis yang telah dilakukan. Nah, yang pertama tingkat kepuasan pelanggan. Sebelum pelatihan itu ada 68%, sedangkan setelah pelatihan 90%. Transaksi atau penjualan produk sebelum pelatihan sebesar 1.200 per minggu, sedangkan setelah pelatihan ada 1.500 per minggu. Selanjutnya jumlah keluhan pelanggan. Sebelum pelatihan ada 90 per bulan, sedangkan setelah pelatihan sebesar 45 per bulan. Yang terakhir, waktu respon pertama terhadap keluhan pelanggan. Sebelum pelatihan sebesar 5 menit, sedangkan setelah pelatihan 1,5 menit. Nah, berdasarkan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan ini memiliki output yang positif dalam lingkup bisnis. Hasil pelatihan ini meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan penjualan produk, serta mengurangi jumlah keluhan dan waktu respon pertama yang diperlukan terhadap keluhan pelanggan. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan evaluasi model Kirkpatrick, pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan itu berhasil pada semua level. Peserta merasa puas dan terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 35 poin dan keterampilan komunikasi diterapkan di tempat kerja. Nah, dampak positif juga terlihat pada kinerja organisasi dan meningkatnya kepuasan pelanggan, penjualan, dan menurunnya jumlah keluhan. Selanjutnya itu rekomendasi. Nah, untuk pelatihan selanjutnya itu disarankan penggunaan bahasa yang lebih sederhana, penambahan sesi praktik, serta penyusunan materi yang disesuaikan dengan peran peserta. Kenyamanan ruang pelatihan juga perlu ditingkatkan, dan materi sebaiknya mencakup topik komunikasi digital agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya.